Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata yang mengharukan dan penuh pelajaran. Sebelum itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini agar bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan petunjuk olehnya, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil, tepatnya di sekitar Stadion Chandra di Muka, Kebumen. Nama tokoh-tokoh dalam cerita ini kami samarkan demi menjaga privasi mereka. Namun, kisah yang akan kami sampaikan adalah nyata, sebuah perjalanan hidup sepasang suami istri dengan gangguan jiwa yang berhasil menunjukkan bahwa cinta sejati tak mencapai batas. Mari simak kisahnya. Di tengah keramaian Piku Kota Kebumen, terdapat pemandangan yang sering menarik perhatian warga sekitar. Sepasang manusia, dengan kondisi yang tidak seperti orang kebanyakan, hidup berpindah-pindah menggunakan gerobak tua. Mereka tidur, makan, dan menjalani hidup di dalam gerobak itu. Yang membuat kisah mereka begitu istimewa, adalah cinta yang mereka miliki satu sama lain. Meski keduanya adalah orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, mereka saling mendukung, saling menjaga, dan mencintai dalam batasan. Mereka tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta benda, hanya gerobak tua itu yang menjadi tempat bernaung. Namun, cinta mereka begitu nyata, begitu tulus, bahkan melahirkan seorang anak yang kini menjadi buah hati mereka. Di setiap perpindahan, mereka selalu membawa gerobak itu, seolah-olah itu adalah istana kecil mereka yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. Sahabat semua, mari kita lanjutkan cerita ini dan temukan pelajaran berharga dari kisah hidup mereka. Di tengah keramaian Stadion Chandra di Muka, Kebumen, banyak warga yang terbiasa melihat sosok manusia unik ini. Mereka dikenal sebagai ODGJ, pasangan yang hidup dari belas kasih warga sekitar. Sosok pria, yang dalam cerita ini kita sebut saja sebagai Budi, adalah seorang pria bertubuh kekar dengan pakaian luluh. Ia sering terlihat mendorong gerobak tua yang menjadi tempat tinggal sekaligus harta satu-satunya. Sementara itu, wanita yang kita sebut sebagai Sari, adalah seorang perempuan dengan tubuh mungil, selalu berjalan di samping Budi dengan wajah penuh senyuman. Pertemuan mereka dimulai di Stadion Chandra di Muka. Saat itu, Sari terlihat sedang duduk sendiri di sudut stadion, mengenakan pakaian yang sudah sobek di beberapa bagian. Tatapannya kosong, seolah memendam kesedihan yang tak terungkap. Budi, yang kebetulan berada di area yang sama, mendekatinya dengan membawa gelas air dari hasil pemberian warga. "Minumlah," katanya singkat sambil memberikan segelas air itu kepada Sari. Meski awalnya ragu, Sari menerima uluran tangan Budi, dan itulah awal mula hubungan mereka. Dari hari ke hari, Budi mulai sering mendekati Sari. Ia selalu memastikan bahwa Sari mendapatkan makanannya, meskipun itu berarti ia harus menyumbangkan bagian makanannya sendiri. Dalam keterbatasan mereka, Budi menunjukkan rasa kasih sayang yang tak terduga. Sari, yang awalnya cenderung pendiam dan menutup diri, perlahan mulai membuka hatinya. Kehadiran Budi memberikan rasa aman yang selama ini ia cari, meskipun hidup mereka jauh dari kata sempurna. Mereka memutuskan untuk bersama, meski tanpa ikatan resmi atau restu dari siapapun. Bagi mereka, cinta yang mereka miliki sudah cukup untuk dijadikan alasan. Gerobak tua milik Budi kini menjadi tempat tinggal bersama. Malam-malam mereka habiskan di sudut stadion, berbagi cerita yang mungkin tidak dapat dipahami oleh orang lain. Mereka saling melengkapi, seolah-olah tak ada kekurangan yang perlu dikeluhankan. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Warga sekitar yang awalnya hanya memandang mereka dengan penuh kasih sayang, mulai melihat sisi lain dari pasangan ini. Mereka sering bekerja sama mencari makanan di tempat pembuangan sampah, berbagi hasil temuan dengan anak-anak jalanan lainnya. Meskipun sederhana, keberadaan mereka membawa warna di sekitar stadion. Namun, tidak semua orang memandang hubungan mereka dengan positif.
Ada saja bisik-bisik warga yang berpikir bagaimana mereka bisa menjalani hidup bersama tanpa ikatan yang jelas. Tetapi, pasangan ini tidak pernah merasa pusing. Bagi mereka, cinta adalah satu-satunya yang mereka miliki, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka bertahan di tengah kerasnya hidup. Hubungan ini tak berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan hidupnya, Budi dan Sari memutuskan untuk pindah-pindah tempat. Tidak hanya di sekitar stadion tetapi juga ke daerah lain di Kebumen. Mereka membawa gerobak tua itu kemanapun mereka pergi, seolah itu adalah simbol kebersamaan mereka. Di setiap tempat yang mereka singgahi, mereka selalu berbagi cerita tentang bagaimana mereka bertemu dan memulai hidup bersama. Kisah mereka tidak hanya menarik perhatian warga sekitar tetapi juga menjadi perbincangan hangat di kalangan pedagang dan pengunjung stadion. Meski hidup dalam keterbatasan, pasangan ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak memandang status atau kondisi seseorang. Budi dan Sari adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat dan situasi yang tak terduga. Banyak yang terharu melihat bagaimana mereka saling menjaga hidup dalam keterbatasan. Namun, tidak semua orang memandang mereka dengan simpati. Bisik-bisik tetangga sering terdengar, mengomentari hubungan mereka yang dianggap tidak wajar. Tapi Budi dan Sari tidak pernah peduli. Mereka hanya ingin bersama dan menjalani hidup sesuai dengan cara mereka. Hubungan Budi dan Sari kian erat. Kehidupan di stadion perlahan menjadi bagian dari rutinitas mereka. Namun, keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik mendorong mereka untuk pindah ke tempat lain. Dengan gerobak tua sebagai alat transportasi sekaligus rumah, mereka menjelajahi berbagai sudut Kebumen, mencari tempat baru untuk beristirahat. Dalam setiap perjalanan, mereka selalu membawa cinta dan kebersamaan. Budi selalu memastikan Sari aman dan nyaman dimanapun mereka berada. Ketika mereka berhenti di pasar atau area umum, Budi sering membantu mengangkut barang-barang warga demi mendapatkan sedikit makanan atau uang. Sementara itu, Sari biasanya menjaga gerobak mereka atau membantu mengurus barang-barang yang mereka bawa. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Di tengah kerasnya hidup, cinta mereka melahirkan kebahagiaan baru. Sari hamil, dan kabar itu membuat hati mereka meluap dengan kebahagiaan. Meski hidup dalam serba kekurangan, Budi dan Sari merasa diberkati dengan anugerah yang luar biasa. Budi mulai lebih banyak bekerja, mengumpulkan apa saja yang bisa ia dapatkan demi mempersiapkan masa depan anak yang akan lahir. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari cuaca yang tidak bersahabat hingga kebutuhan mendesak yang sulit terpenuhi. Meski begitu, mereka tidak pernah menyerah. Anak yang ada di dalam kandungan Sari menjadi motivasi terbesar mereka untuk terus bertahan. Malam itu, hujan turun begitu deras mengguyur Stadion Chandra di Muka dan sekitarnya. Langit gelap tanpa bintang, disertai suara petir yang menggelegar. Di sudut stadion yang sudah menjadi tempat mereka berteduh selama beberapa hari terakhir, Budi dan Sari berada di dalam gerobak dorong mereka. Gerobak itu sempit, beratap plastik yang sudah berlubang di beberapa bagian, tapi itulah satu-satunya tempat mereka berlindung dari dinginnya malam. Sari, yang sedang hamil besar, tiba-tiba merasakan mulas luar biasa. Ia menyadari bahwa saatnya melahirkan telah tiba. Dengan napas tersengal-sengal, ia memberitahu Budi, yang langsung panik tetapi berusaha menenangkan diri. Budi tidak punya pilihan selain membantu istrinya sendiri. Tidak ada tenaga medis, tidak ada warga yang bisa dimintai pertolongan, dan bahkan suara mereka akan sulit terdengar di tengah derasnya hujan. Dengan tangan gemetar, Budi menyiapkan apa yang ia miliki. Ia mengambil beberapa kain luluh yang selama ini digunakan sebagai alas tidur, berusaha membuat Sari senyaman mungkin di ruang sempit gerobak itu. Hujan terus mengguyur, dan udara mulai masuk ke dalam gerobak. Sari menggigit-menggigit menahan rasa sakit, sementara Budi berusaha memberikan semangat meskipun dirinya sendiri kebingungan. Proses kelahiran itu berlangsung lama dan penuh perjuangan. Sari berteriak-teriak kesakitan, sementara Budi hanya bisa memegang tangannya, memberikan dukungan meski tanpa tahu apa yang harus dilakukan.
Air hujan yang masuk ke dalam gerobak membasahi hampir semua barang mereka, namun mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Fokus mereka hanya satu, menyelamatkan bayi yang akan lahir. Akhirnya, setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, tangisan bayi memecah kesunyian malam. Budi, dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan kelahiran anaknya sendiri. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, membersihkannya sebisa mungkin dengan kain yang masih kering. Meski lelah dan basah kuyup, wajah Sari bersinar dengan kebahagiaan saat melihat anaknya untuk pertama kali. Bayi itu lahir sehat, meski dalam kondisi yang sangat jauh dari ideal. Budi memeluk bayi dan Sari dengan penuh rasa syukur, meskipun air mata mereka bercampur dengan tetesan hujan yang terus turun. "Kita berhasil, Sari," kata Budi dengan suara serak. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi kehadiran bayi itu memberikan kekuatan baru bagi mereka berdua. Malam itu menjadi saksi kekuatan cinta dan ketabahan mereka sebagai keluarga kecil. Di tengah hujan deras, di dalam gerobak tua yang sempit, mereka membuktikan bahwa harapan selalu ada, bahkan di saat-saat tersulit. Kehadiran bayi itu tidak hanya melengkapi kebahagiaan mereka, tetapi juga menjadi simbol perjuangan hidup yang tak pernah menyerah meski dihimpit oleh keadaan. Keesokan harinya, saat hujan mulai reda dan sinar matahari muncul di langit, Budi dan Sari memandang anak mereka dengan senyum penuh arti. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka akan semakin menantang, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak lagi sendirian. Bersama bayi kecil itu, mereka memiliki alasan baru untuk terus melangkah ke depan. Sejak kelahiran bayi mereka, kehidupan Budi dan Sari berubah. Gerobak tua yang sebelumnya hanya menjadi tempat berlindung mereka kini menjadi rumah bagi keluarga kecil itu. Mereka hidup dengan sederhana, bertahan dari hari ke hari dengan mengumpulkan barang-barang bekas di sekitar Kebumen. Budi akan mendorong gerobak mereka, sementara Sari menggendong bayi kecilnya yang sering dibalut kain bekas untuk melindunginya dari dingin. Bagi Budi, menjadi ayah memberikan tanggung jawab baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, memungut sampah, botol plastik, dan barang-barang lain yang bisa dijual. Di sisi lain, Sari mengurus anak mereka dengan penuh cinta meski dalam keterbatasan. Setiap hari adalah perjuangan, namun keberadaan bayi itu memberikan kebahagiaan yang tidak tergantikan. Warga sekitar mulai memperhatikan keluarga kecil ini. Kehadiran mereka yang sering berpindah-pindah dengan gerobak menceritakan kisah perjuangan hidup yang luar biasa. Beberapa warga memberikan makanan atau pakaian bekas, meski tidak banyak. Namun, hal itu cukup untuk membantu mereka bertahan. Anak mereka yang lucu menjadi daya tarik tersendiri, membuat banyak orang terharu melihat bagaimana Budi dan Sari merawatnya di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Perhatian mulai memuncak ketika seorang wartawan lokal melihat keluarga itu di stadion. Wartawan tersebut bergerak untuk mendokumentasikan kehidupan mereka. Dengan kamera sederhana, ia merekam bagaimana Budi bekerja memungut sampah, bagaimana Sari menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana mereka berjuang melawan dingin dan lapar di malam hari. Liputan itu kemudian tersebar luas di media lokal dan nasional, menggugah hati banyak orang. Berita tentang Budi, Sari, dan anak mereka sampai ke telinga dinas sosial setempat. Tidak lama setelah liputan itu viral, petugas dinas sosial datang menemui mereka di Stadion Chandra di Muka. Awalnya, Budi dan Sari terlihat ragu. Mereka tidak terbiasa dengan perhatian semacam itu, apalagi dari pihak pemerintah. Namun, setelah dijelaskan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan, keluarga kecil ini akhirnya menerima uluran tangan tersebut. Proses pelatihan pun dimulai. Budi dan Sari dipindahkan ke tempat yang lebih layak, sebuah panti rehabilitasi untuk orang dengan gangguan jiwa. Di sana, mereka menerima pengobatan dan terapi secara intensif. Kondisi mereka perlahan membaik. Budi yang sebelumnya sering terlihat muncul mulai menunjukkan perubahan signifikan, sementara Sari yang tadinya diam mulai lebih sering tersenyum dan berbicara. Tidak hanya itu,
Anak-anak mereka juga mendapatkan perawatan medis dan gizi yang layak. Bayi itu tumbuh sehat, menjadi simbol harapan baru bagi keluarga kecil tersebut. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir, baik berupa kebutuhan sehari-hari maupun pelatihan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Setelah beberapa bulan menjalani pelatihan, Budi dan Sari dinyatakan sembuh. Dengan bantuan dinas sosial, mereka dipulangkan ke desa asal mereka di Kebumen. Warga desa yang awalnya sempat menganggap mereka sebagai orang gila, kini menyambut mereka dengan hangat. Perubahan yang terjadi pada Budi dan Sari membuat banyak orang terinspirasi akan kekuatan cinta dan perjuangan hidup mereka. Budi mulai bekerja sebagai buruh bangunan. Meski pekerjaan itu tidak mudah, ia menjalaninya dengan penuh semangat. Setiap harinya, ia berangkat pagi dan pulang sakit dengan senyuman karena tahu bahwa ia kini memiliki keluarga yang menunggu di rumah. Sari juga membantu sebisanya, mengurus anak mereka dan menjaga rumah kecil yang diberikan oleh warga desa sebagai bentuk dukungan. Kehidupan mereka kini jauh lebih baik. Anak-anak mereka tumbuh dengan sehat, dan tawa sering terdengar dari rumah sederhana itu. Budi dan Sari mungkin tidak memiliki banyak harta, namun mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga: cinta, keluarga, dan kesempatan kedua untuk hidup dengan layak. Pesan dari kisah ini: kisah Budi dan Sari adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dalam kondisi seberat apapun, cinta dan perjuangan bisa menjadi cahaya yang membimbing kita keluar dari kegelapan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih peduli pada sesama dan selalu bersyukur atas nikmat yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.